kondisi medan dan juga beban kendaraan. Contohnya seperti lagi kondisi idling, beban berat, dan juga lagi kencang-kencangnya seperti di jalan tol tentunya, tanjakan dan lain-lain. Di mana posisi camshaft ini akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, dengan tujuan biar power dan torsi yang dihasilkan mesin bisa tetap maksimal, efisien dan sesuai kebutuhan dan teknika. Itulah alasan mengapa teknologi ini banyak dijadikan sebagai teknologi standar mesin sekarang ini. Teknologi PVTi ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Toyota, yang mana dengan mengaplikasikannya di mesin monster yang legendaris yakni PJZ, membuat teknologi ini menjadi sangat-sangat populer. Terbukti dengan kenyataan bahwa sebelum PVTi itu dilahirkan, ada PVT dari Toyota yang rilis di tahun 1991, dan sebenarnya masih ada teknologi-teknologi yang identik lainnya seperti PVT Li, Dual PVTi, PVTi E, PVTi W, dan Automatic. Dan pastinya banyak yang tersebut karena gak sepopuler ada di nomornya di Indonesia. Dan dikatakan teknologi ini sangat terkenal untuk sistem kerja dan faktornya dari yang sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan selanjutnya, fungsi dari setiap part dan juga sistem kerjanya. Untuk part-part yang wajib ada di sistem kerja PVTi ini dimulai dari bagian bawah terlebih dahulu. Yang pertama tentunya seperti biasa ada timing. Itu memang olinya cuma segitu ya Pak ya? Atau mungkin kendaraan teman-teman yang lain juga ada yang pakai timing belt, tergantung dari desain mesinnya masing-masing. Dimana seperti biasa teruskan putaran dari crankshaft menuju crankshaft di bagian headnya. Lalu selanjutnya terdapat crankshaft tentunya yang sudah kita sebutkan tadi, atau bahasa kita lebih suka memanggilnya dengan sebutan rocket as. Dan kalau kita perhatikan di dalam, di sini di bagian rocket as ini kita bakalan melihat jalur-jalur oli. Nanti kita bakalan jelaskan fungsi dari jalur oli ini. Lanjut ke bagian depannya, di sini kita bisa melihat timing gear, tapi berbeda dengan timing gear yang biasa kita pakai. Timing gear pada teknologi PVTi ini jauh lebih kompleks dan ribet. Tapi justru disinilah titik sakti dari PVTi. Yuk kita buka aja ke dalamnya. Di sini part pertama yang langsung terhubung dengan camshaft atau rocket adalah fan. Jadi camshaftnya itu nggak langsung terhubung dengan timing gear kan. Nah, terus untuk menahan fan ini agar tetap bisa bergerak mengikuti timing gear, maka dibuatlah fan house yang fungsinya nanti untuk membatasi pergerakan dari fan dan camshaft atau rocketnya sendiri. Karena fan house-nya ini akan langsung diskrup ke timing gear-nya kan, begitu. Jadi kesimpulannya fan house-nya ini fungsinya untuk membatasi pergerakan dari fan-nya aja ya kan. Sedangkan untuk mengatur posisi camshaft-nya dan fan ini dikendalikan menggunakan tekanan oli yang masuk ke dalam fan house-nya. Lanjut lebih detail ke dalamnya, kita bakal melihat seal yang berfungsi untuk menanggulangi kebocoran oli antara chamber kiri dan juga chamber kanan, return chamber dan juga advance chamber. Dan ada juga pin yang berfungsi untuk mengunci posisi fan dan fan house saat idling. Dan ke bagian belakang fan, di sini kita akan melihat lubang-lubang saluran oli. Nah, itu dia komponen-komponen fan yang berada menempel dengan timing gear-nya. Sekarang kita lanjut ke part-part elektroniknya kan. Part elektronik yang pertama tentunya adalah ECU atau ECU, dimana pasti kawan-kawan semua tahu kalau ECU ini adalah dalam atau otak dari segala proses kerja mesin, termasuk PVTi ini kan, yang menentukan kapan dan seberapa banyak posisi fan harus digeser. Tapi ECU juga gak bekerja sendiri kan. ECU butuh anak buah yang memberikan data yang kredibel sebelum memutuskan tindakan selanjutnya, yaitu sensor posisi crankshaft dan juga sensor posisi camshaft. Data-data yang dikirimkan dari dua anak buahnya inilah yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh ECU. Setelah ECU tahu selanjutnya harus melakukan apa, barulah ECU memberikan sinyal menuju part elektronik selanjutnya yang dikenal dengan nama OCP atau Oil Control Valve, yang berfungsi untuk mengatur arus oli yang datang dari pompa di bawahnya. Sebenarnya sih masih ada lagi beberapa part yang ECU butuhkan untuk mengeluarkan potensi mesin dengan sistem PVTi ini, mulai dari data sensor suhu,
mass airflow yang membaca kadar oksigen dan juga aliran udara yang masuk, dan juga posisi throttle body. Karena terlalu prinsip, jadi kita skip aja ya kan. Oke, itu dia untuk part-part dan fungsi dari setiap part tersebut. Sekarang kita masuk ke sistem kerjanya. Untuk sistem kerjanya sebenarnya nggak ribet-ribet amat, di mana ECU akan membaca semua data yang dikirim dari sensor-sensor, dan data-data ini yang nanti akan diolah oleh ECU untuk melanjutkan sinyal ke OCP. Kira-kira OCP-nya mau digeser ke arah mana? Memperlambat bukaan katup atau mempercepat bukaan katupnya. Atau langkah ini biasa disebut dengan rotasi, retard, dan advance. Begitu hitungannya udah didapat, baru deh ECU memutuskan. Kalau misalkan bukaan mau dipercepat, maka jalur oli yang dibuka ke arah advance chamber, dan oli dari arah retard chamber kembali turun ke carter. Dan begitu juga sebaliknya kan. Yang dimana suplai oli ini sudah tentunya bakalan merubah posisi crankshaft terhadap timing gearnya. Jadi untuk penjelasan lebih simpelnya gini ya kan. Sensor-sensor kirim sinyal ke ECU, terus datanya diolah oleh ECU gerakin OCP, dan tekanan oli yang masuk dialirkan oleh OCP ke retarded chamber atau advance chamber tergantung dengan kebutuhan. Yang dimana oli ini akan menggeser posisi thread dan crankshaft-nya. Nah, apa efek dari berubah posisi crankshaft ini? Efeknya itu untuk mengefektifkan kapasitas mesin. Misalnya nih, kalau mesin 4 silinder 1500 cc itu dengan kapasitas 1000 cc udah cukup untuk idle, maka di posisi idle ini udara yang masuk ke dalam mesin bakal dibalikin lagi ke jalur intake sampai tinggal 1000 cc dengan cara memperlambat penutupan katup. Begitu juga dengan bahan bakar yang suplainya bakalan disesuaikan dengan kebutuhan 1000 cc kan. Dan pada prakteknya PVTI ini udah disetting supaya mesin dapat menanggulangi 5 kondisi. Pertama, posisi idling, beban ringan, beban berat, RPM sedang dan beban berat, dan juga RPM tinggi dan beban berat, seperti tabel chart kita ini. Contohnya kayak gini. Kalau lagi idling, posisi crankshaft-nya diputar ke paling lambat. Terus masuk ke beban ringan, crankshaft-nya akan dimajukan. Beban sedang sangat maju. RPM sedang sama paling maju juga. Dan RPM tinggi posisi di tengah sama dengan kondisi beban ringan. Nah, kurang lebih seperti itulah kan sistem kerjanya. Jadi kalau yang udah kita bahas di video sebelumnya itu berfungsi untuk memaksimalkan udara yang masuk. Contohnya mesin 1500 cc standar dibikin sebagai tenaga mesin 1800 cc. Nah, kalau di PVTI ini fungsinya untuk mengefisienkan, di mana mesin 1500 cc bisa seirit mesin 1300 cc. Bahkan diharapkan bisa lebih irit lagi kan, begitu. Dan di samping itu juga dengan penggunaan daya mesin yang pas tentunya akan meningkatkan efisiensi thermal yang ujung-ujungnya bisa membuat PVTI itu dapat meminimalisir polusi udara dengan lebih baik dibandingkan dengan mesin yang tak pakai PVTI. Oh iya, kalau abang-abang lihat kan di sebelahnya itu dual PVTI ya kan. Sistem kerjanya sama aja kok, yang beda chart of timingnya aja. Tenang aja, 3D modelnya udah jadi. Jadi kapan-kapan kita bahas juga dual PVTI. Oke, biar banyak pertanyaan, kita rasa cukup untuk video kali ini. Untuk kawan-kawan yang masih punya pertanyaan, jangan ragu langsung tulis saja di kolom komentar di bawah. Begitu juga kalau ada yang mau mengkoreksi, karena kita juga di sini masih sama-sama belajar kok. Jadi nggak perlu ragu-ragu. Saya Muhammad Ferry diri. See you next video and thanks for watching. Tapi sama ya 14 ini, kalau 4 silinder gitu emang kerjanya ya Pak ya? Sama aja. Terus setelannya itu Honda sama ini sama? Enggak? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel besar dengan saya Muhammad Ferry. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pemaksimal tadi. Di video-video sebelumnya kita juga sudah pernah membahas sistem katup yang superior seperti Desmodronic, 3-valve, dan juga 5-valve. Untuk kawan-kawan yang belum pernah langsung aja cek linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan kita juga sudah pernah membahas tentang sistem katup yang sudah bisa digunakan untuk kalian.
yaitu sistem katup dari program VVT yang dikenal dengan sebutan Actuation atau VPA. Nah, di video kali ini kita akan membahas sistem katup yang sama seperti VPA yang bisa digunakan untuk harian, yaitu VTEC, di mana sistem katup ini adalah sistem katup besutan dari Honda. Pasti di antara kawan-kawan semua banyak yang bermasalah dengan sistem katup ini. Tapi sebelum masuk pembahasan, seperti biasa, bantu channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe-nya serta loncengnya supaya kalian bisa membantu channel ini untuk berkembang dan bersaing di YouTube. Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai VTEC. VTEC atau kepanjangan dari Variable Octaning and Lifting Electronic Control. Teknologi ini merupakan teknologi pecahan dari keluarga VVT yang khusus diproduksi oleh Honda. Sesuai dengan namanya, teknologi ini juga dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi volumetrik kapasitas mesin pada mesin 4 stroke di mesin pembakaran dalam, ya kan? Di mana tujuan utamanya adalah meningkatkan performa pada RPM tinggi dan meminimalisir konsumsi BBM pada RPM rendah. Atau bahasa lebih mudahnya itu nambahin power mesin tanpa naikin kapasitasnya, kan? Untuk teman-teman yang udah nonton tentang VPA di video sebelumnya, konsepnya itu sama persis kayak VPA dari Yamaha kemarin. Untuk yang belum nonton, nanti buka aja ya kan pembahasan kita tentang VPA biar lebih afdol. Power dan juga konsumsi efisiensi bahan bakar ini dihasilkan dari dua cam profile yang berbeda, atau istilah emak-emak bengkel itu dua noken yang berbeda. Di mana cam profile yang memiliki lifting rendah dan juga nose atau hidung yang tajam akan menghasilkan efisiensi bahan bakar yang tinggi dan juga torsi yang tinggi pada RPM rendah. Dikarenakan cam ini dapat membuka dan juga menutup valve dengan lebih baik. Sedangkan pada bahan tinggi dikarenakan timing dan juga permukaan masuk bahan bakar yang terbatas, menjadikan cam profile ini akan menghasilkan RPM puncak yang kurang maksimal juga. Jadi kelebihannya kita sebut saja noken ini atau cam profile ini sebagai low RPM cam profile. Hal ini tentunya berkebalikan dengan cam profile yang memiliki lifting yang tinggi dan juga nose atau hidung yang lebar. Cam profile seperti ini akan menghasilkan performa yang sangat baik pada RPM tinggi, dikarenakan dapat menghasilkan bukaan valve atau flap yang lebih besar, yang tentunya akan memungkinkan udara segar dan juga bahan bakar untuk masuk lebih banyak alias lebih memplongkan. Dan tentunya nose yang lebih lebar akan memberikan durasi yang lebih panjang juga untuk menghisap udara ke dalam dapur pacu. Itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya, cam profile seperti ini akan membebani mesin pada putaran kita, yang menjadikan konsumsi BBM pada mesin dengan noken atau cam profile seperti ini akan cenderung lebih hambur pada RPM rendah. Belum lagi dikarenakan durasi dan juga lifting bukaan klep atau valve yang tinggi dan lebih panjang, dapat membuat mesin dengan cam profile besar itu punya langsam atau idle yang kurang woles alias kurang stabil, apalagi dengan pengaplikasian di mesin DOHC. Maka suara mesin yang berisik dan juga idle yang tidak stabil pun terlahir. Tapi menurut kita kadang-kadang mesin seperti ini enak juga sih didengarnya, karena dapat memberikan kesan mesin yang maco. Oke, kita sebut saja cam ini sebagai high RPM cam low. Nah, melihat masalah-masalah tersebut, Honda pun hadir dengan solusi seperti layaknya VPA dari Yamaha, yaitu dengan merilis teknologi VTEC, di mana teknologi ini akan bekerja dengan cara menggabungkan beberapa kelebihan dari setiap cam profile. Suruh foto Mas Reza. Suruh jalan. Iya, suruh pendaftaran. Semua apa sebagian? Selesaiin aja, Pak. Sama 30. Selesai dulu. Selesaiin dulu, Pak. 4 menit, Pak. Berapa mau sana dulu? Ntar nyambungnya di sini lagi susah. Mikir lagi. Demi verifikasi kekurangannya masing-masing. Kita mau belajar soalnya. Cie. Belajar TikTok. Dari Yamaha yang diperuntukkan bagi mesin dengan sistem katup SOHC atau single overhead camshaft. VTEC ini dilahirkan untuk mesin dengan sistem katup ganda DOHC. Dan di samping itu perbedaan lainnya, kalau VPA itu dipasangkan di kendaraan roda 2, sedangkan VTEC ini terlahir untuk kendaraan roda 4. Oke, biar lebih bingung sekarang kita langsung masuk aja untuk part-part yang digunakan oleh VTEC dan juga sistem kerja dari teknologi VTEC 3.
part yang digunakan pada VTEC. Part yang pertama adalah timing gear dan juga timing chain, di mana dikarenakan VTEC ini dipasangkan di sistem kartu POHC, maka di sini kita akan menemukan 2 piece timing gear di bagian headnya dan 1 timing gear di bagian cranksetnya. Lalu selanjutnya 2 buah camshaft, yang mana sudah tentunya karena di sini kita berbicara soal VTEC, maka pada setiap intake valve dan juga exhaustnya akan memiliki 3 buah cam profile dengan formasi 2 di samping memiliki cam profile yang rendah dan yang berada di tengah punya cam profile yang tinggi, yang seperti kita bilang tadi. Kalau ini gerakannya memang sesuai mesinnya ya, Pak? Oke, gampang kita kasih nama aja high RPM cam low. Nggak, soalnya klepnya itu gantiannya nggak sama pistonnya ya. Faktor selanjutnya adalah rocker arm lifting atau mungkin kita sebut sebagai rocker arm, yang mana rocker arm ini juga memiliki 3 buah rocker arm yang berbeda. Yang pertama adalah primary rocker arm, mid rocker arm, dan juga secondary rocker arm. Di bawahnya terdapat katup atau yang memang Maxwell bilang flat, spring untuk setiap katup, dan juga 1 spring untuk mid rocker arm. Untuk spring ini kita panggil saja dia mid spring. Dan untuk simulasi mid springnya kita bakalan bikin gampang kayak gini aja ya kan, biar kita nggak perlu modeling cylinder headnya. Lalu selanjutnya ada poros rocker arm, yang mana kalau kita perhatikan pada poros ini kita akan menemukan oil passageways yang berfungsi juga untuk mengalirkan oli. Dan yang terakhir adalah solenoid yang berfungsi untuk membuka jalur oli, atau namanya adalah solenoid spool valve atau oil pressure switch. Dan itu dia part-part pada VTEC. Sekarang kita bahas cara kerjanya. Sebenarnya prinsip kerjanya itu mirip banget kan dengan PPA, yang mana alat ini akan bekerja dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah low RPM dengan rentang kerja 0 sampai 4000 RPM, dan kondisi 2 high RPM dengan rentang kerja dari 4000 RPM hingga max RPM. Seperti biasa kita akan bahas dari RPM rendah terlebih dahulu, di mana pada RPM rendah katup akan bekerja dengan mengandalkan low RPM fan load, yang tentunya udara dan juga bahan bakar yang disuplai ke dalam mesin akan terbatas namun sangat efisien. Kondisi ini seperti yang kita bilang tadi akan berlangsung hingga mesin mencapai 4000 RPM. Bang, dari mana nih kalau ingin bisa tahu kalau mesin udah mencapai 4000 RPM? Oh iya, benar juga kan, hampir kelupaan. Berarti kita perlu tambahkan lagi, yaitu sensor posisi crankshaft yang berfungsi juga untuk membaca kecepatan putaran mesin. Dan satu part lagi yang kalah penting, yaitu ECU atau ECU sebagai terminal dari semua data yang datang dari sensor-sensor dan juga sebagai pengendali semua komponen elektronik. Jadi mesin yang masih pakai karbu nggak bisa ya kan pakai VTEC. Bercanda kan? Karena semua konfigurasi beserta part-partnya punya kelebihan masing-masing tentunya. Nah, balik lagi ke sistem kerjanya. Jadi sinyal yang didapat oleh sensor akan diolah oleh ECU. Dan setelah putaran mesin melebihi 40 RPM, maka ECU akan mengirimkan sinyal menuju solenoid, yang mana solenoid ini akan membuka jalur oli bertekanan menuju shaft rocker arm. Tekanan ini akan teralirkan melalui oil passageways hingga mencapai primary rocker arm. Yang dimana sistem hidrolik ini akan mendorong pin pengunci pada primary rocker arm dan mendorong pin yang berada di mid rocker arm hingga ke rocker arm yang ketiga, yaitu secondary rocker arm, dimana pada posisi ini ketiga rocker arm akan saling mengunci. Dan seperti yang bisa kita lihat, saat ketiga rocker arm ini terkunci, maka semua rocker arm akan mengikuti mid rocker arm yang bekerja mengikuti bentuk high RPM fan load. Dan seperti yang seharusnya terjadi, dikarenakan kelembapan dan juga udara yang masuk lebih leluasa, maka mesin akan mendapatkan peningkatan power yang sangat signifikan. Ditambah, buka exhaust semakin lebar akan memberikan boost yang lebih jika mesin menggunakan turbo, seperti grafik ini kan. Dan saat RPM kembali turun, maka solenoid akan kembali menutup jalur tekanannya, kanan hidrolik menuju pin kilang, dan spring pada secondary arm akan mengembalikan semua pin ke posisi semula. Nah, kurang lebih seperti itulah sistem kerja dari VTEC. Sekali lagi, VTEC nggak hanya dipasangkan di bagian intake ya kan,
mengoperasikan teknologi VTEC ini di jalur exhaust dengan tujuan mempercepat proses pull up dan memperlancar jalur pembuangan gas, atau bahkan dipasang juga di kedua intake dan juga exhaustnya secara bersamaan seperti sampel kita ini, yang mana tentunya itu kembali lagi ke kebutuhan dan juga desain dari sebuah kendaraan yang dibikin oleh Honda Gun. Oke, biar durasi nggak kepanjangan dan juga biar banyak pertanyaan, kita rasa cukup untuk video kali ini. Kalau di antara teman-teman semua dan juga ada semua ada pertanyaan, jangan lupa tulis aja di kolom komentar di bawah. Begitu juga jika ada kesalahan dari penjelasan kita, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah kan, biar kita bisa berdiskusi beramai-ramai. Saya Muhammad Ferry, see you next video and thanks for watching.